urusan harta ini akan Allah tanya bagi kita dua hal. Yang pertama, ainak tasabahu, dari mana dapatnya, dan yang kedua, wafima anfaqahu, kemudian kemana kita menghabiskannya. Dan kaidah dalam urusan harta ini, kalau halal saja itu berat hisapnya. Dan waliya'udzubillah, kalau dia haram itu sangat pedih azabnya. Jadi harta kalau banyak kita punya halal itu berat hisapnya, dan kalau kemudian na'udzubillah haram malah menjadi pedih azabnya. Sehingga kita harus memastikan bahwa harta yang kita miliki kita dapati dengan cara yang halal, dan kemudian kita habiskan pun dengan cara yang halal. Yang urusan halal dan haram ini ada dua kaitannya. Yang pertama yaitu halal secara zatnya, dan yang kedua halal secara sifatnya. Saya kira banyak di antara kita yang sudah paham mana masuk kategori halal, mana yang masuk kategori haram secara zat. Karena kalau kita hitung dalam Al-Quran misalnya, yang Allah halalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Sehingga yang diharamkan oleh Allah kita bisa hitung dengan jari. Misalnya di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir. Kalau kita hitung ada 10, Pak. Dan itu pun yang diharamkan secara zat tetap ada yang rukhsahnya. Misalnya, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Tapi dalam Islam masih ada bangkai yang dihalalkan. Apa itu? Bangkai yang namanya bangkai binatang laut atau ikan, dan juga bangkai belalang. Kemudian wadam, kemudian darah. Darah pun masih ada yang dihalalkan. Yang pertama yaitu hati, dan yang kedua adalah empelaknya. Jadi kalau urusan halal secara zat, insya Allah kita bisa menjaga. Yang hari ini perlu kita sama-sama kemudian agak ekstra menjaganya, yaitu halal secara sifatnya. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu, apalagi kaitannya rezeki, harta, yang ini kemudian nanti kita infakkan untuk anak dan keluarga kita, tapi naudzubillah kemudian di dalamnya ternyata menjadi haram, karena haram secara sifatnya. Maka waliyadzubillah, hari ini misalnya viral meme yang sarkas ya. Beri saya 300 triliun, saya rela di penjara 6,5 tahun. Masalahnya bukan 6,5 tahunnya, Pak. Tapi yang jadi masalah 300 triliun itu kita dapati dari cara yang halal atau cara yang haram. Tadi pada kaidahnya kalau halal saja itu berat hisapnya. Waliyadzubillah, apalagi yang haram. Yang haram itu pedih adabnya. Maka orang beriman, dia akan memastikan bahwa setiap pakaian yang dia pakai, tempat yang dia gunakan, makanan yang masuk ke dalam mulutnya maupun masuk ke dalam mulut istri dan anak-anaknya, harus dipastikan adalah berasal dari sumber yang halal. Dan salah satu keistimewaannya Allah berikan untuk hamba Allah yang muwahhid, yang menjadi ahli tauhid, yang beriman, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan dia memiliki harta, yaitu dengan harta yang halal. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita mau cari orang beriman itu di mana, Pak? Orang beriman itu 1 hari 24 jam menghabiskan hidupnya, dia paling tidak berada di 3 tempat, ada di 3 aktivitas. Yaitu sebagaimana doa yang biasa kita baca dalam zikir pagi dan petang. Yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi kalau kita mau cari orang beriman, di mana dia? Pertama, dia adanya di majlis ilmu. Kalau di majlis ilmu nggak ada, di mana dia? Dia ada di tempat kerja, yang dia ketika bekerja mencari rezeki, itu mencari rezeki yang halal, bahkan kemudian menjadi thayyib dan berkah. Kalau di majlis ilmu nggak ada, kemudian di tempat kerja nggak ada, di mana dia? Dia sedang berduaan, dia sedang berkholwat, dia sedang beribadah asyik masyuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 hal ini relate, Pak. Karena kita bisa tahu mana yang halal dan haram, itu caranya tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus talabul ilmu. Kita harus menuntut ilmu, kita harus ngaji. Dengan kita ngaji, kita jadi tahu ini halal, ini haram. Dan kalau kemudian kita pastikan makanan yang masuk ke mulut kita halal, kemudian baju yang kita pakai juga halal, tempat yang kita gunakan itu halal, menjadi syarat diterimanya doa dan amal-amal kita.
Jadi satu sama lain saling terikat. Jadi orang beriman menghabiskan hidupnya kalau nggak di majelis ilmu, yang kedua dia ada di tempat kerja, atau kemudian yang ketiga dia sedang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan dia menuntut ilmu, akhirnya dia mendapatkan ilmu, tahu mana yang halal dan haram, dan ketika dia pastikan yang masuk ke dalam mulutnya halal, yang dia pakai halal, yang dia tempati halal, maka insya Allah doa dan kemudian ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 3 permohonan doa kita kepada Allah, kita juga berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba. Yang ketiga, dari nafsu yang tidak pernah puas. Dan yang keempat, dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kemudian ilmu kita tidak bermanfaat, itu otomatis, Pak. Kita ibadah, kita sholat, kita punya hati kita tidak khusyuk. Karena Allah menjamin hati yang hidup dan sehat, hati yang disebut dengan qalbun salim, salah satunya adalah hati yang terjaga, terpelihara, bukan hanya dari yang haram, bahkan dari yang syubhat. Makanya dalam akhlak Islamiyah kita kenal ada yang namanya waro. Waro itu bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi dia menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Dan masuk kategori nyanyian setan, Pak. Kalau ada orang yang bilang kita hidup hari ini di zaman fitnah, jangankan nyari yang halal, yang haram saja susah. Bohong, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menyiapkan untuk kita rezeki yang halal daripada yang haram. Buktinya tadi kita cek dalam Al-Qur'an, yang haram oleh Allah secara zat itu bisa kita hitung dengan jari. Nah, maka hari ini yang perlu kita ekstra hati-hati adalah menjaga agar sesuatu yang halal tadi secara zat bisa tetap halal juga secara sifatnya. Maka kita tidak korupsi, kita tidak mencuri, kita tidak menipu, kita tidak kemudian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hal-hal yang demikian ini yang insya Allah menjadikan jaminan bahwa harta yang kita miliki adalah al-malul halal. Dan sekali lagi, Allah jamin untuk orang yang beriman dan beramal soleh hayatan thayyibah, yang salah satu indikatornya adalah al-malul halal. Dia memiliki harta yang halal. Kalau sudah hartanya yang halal, insya Allah menjadi thayyib, dan kalau sudah thayyib, tentu insya Allah mendatangkan keberkahan. Lalu dari mana caranya kita bisa melihat apa indikatornya kalau harta yang kita miliki halal atau haram? Tentu yang paling tahu adalah diri kita, karena kita yang mencari harta, kita yang bekerja. Tapi paling tidak, kalau kita khawatir di antara rezeki yang kita dapatkan itu tercampur dengan yang syubhat atau yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala sudah membuat perangkatnya, yaitu alat untuk mensucikannya. Bukan money laundry, Pak. Bagaimana? Apa alat untuk mensucikannya? Yaitu dengan yang namanya zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat, dia sudah jelas. Satu, ada nisabnya. Ada batas minimalnya, yaitu senilai dengan 84 gram emas. Yang kedua, ada batas waktunya, haul, bahwa harta yang kita miliki itu adalah sudah kita miliki berada di tangan kita selama 1 tahun. Tapi paling tidak, ada yang namanya sedekah sunnah, yang bisa kita keluarkan 2,5%. Dan kalau kita ingin harta kita dijamin halal, kemudian mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keberkahan, sebagaimana dulu dalam hadis sahih disebutkan bagaimana ada satu kebun yang itu kebunnya subur, kemudian kebunnya itu dihujani, sedangkan kebun sebelahnya kering kerontang, Pak. Itu dalam hadisnya dikisahkan ada orang yang dalam perjalanan dia mendengar awan itu bicara. Ayo awan hujan kita hujani, kita airi sawah kebun milik si fulan. Disebut namanya. Maka diikuti oleh orang yang mendengar suara tadi. Dan betul, qadarullah masyafal. Di sekitarnya itu kebunnya kering kerontang, tapi ada kebun yang itu dihujani cuma lokal segitu aja, Pak.
Ketika ditanya milik siapa kebun ini, disebut namanya persis seperti yang dia dengar dari suara yang dia dengar dari awan namanya. Lalu dia datangi, dia hampiri orangnya, dia bertanya, apa yang menjadi rahasianya? Allah lebih mengutamakan kau daripada yang lain. Apa yang dia katakan? Bahwa setiap saya mendapatkan penghasilan, setiap kali panen, saya bagi penghasilan saya ini menjadi 3. 1/3 saya pakai untuk mencukupi kebutuhan, 1/3 saya pakai untuk modal usaha kembali, dan 1/3 saya pakai untuk infak. Masya Allah. Jadi caranya, ya, agar kita lolos dari pertanyaan wa fima anfaqo itu, yaitu sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261, dan dicontohkan dalam hadis ini, yaitu kemudian kita infakkan berapa besarannya? 1/3, Pak. Allah alam bisawab. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan hayatan thayyibah baik di dunia dan di akhirat, yang salah satu kemudian indikatornya Allah berikan kita al-malul halal, harta yang halal. Baik, demikian kaji kita pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya persilakan apabila ada yang mau bertanya. Ya, silakan, Pak. Boleh agak maju mungkin. Ya. Waalaikumsalam. Ya. 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 Pertama dalilnya al-muslimu ala syurutihim. Orang beriman itu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Tentu ketika kita menjadi seorang pekerja, menjadi karyawan, menjadi pegawai, kita sudah menandatangani MOU atau kontrak kerja. Dalam kontrak kerja itu tentu saya yakin ada hal-hal yang didetailkan tentang kaitan misalnya satu hari berapa jam kita bekerja, kemudian berapa jam kita waktu istirahat, atau kemudian ada diktum yang mengatakan kerjanya waktunya sekian, tapi apabila target sudah terpenuhi, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Maka insya Allah kalau sesuai dengan kesepakatan itu, kita mengambil waktu 10 atau 15 menit pun tidak masuk kategori korupsi waktu. Selama sesuai dengan MOU-nya tadi. Begitu. Allah alam besar. Cukup? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebenarnya waktu yang tepat ya, sesuai dengan kita kan mengaji dalam musuh. Iya. Kapan waktu yang tepat itu dalam kita berdoa. Jadi misalnya setelah sholat kita zikir, termasuk bagaimana itu, atau doa yang keluar kita. Mohon ini Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada yang disebut dengan ibadah yang mutlak apa muqayyad, yaitu terkait dengan waktu. Contohnya zikir pagi petang. Ya tentu zikir itu dibacanya di waktu pagi dan di waktu sore hari. Definisi waktu pagi adalah ba'da subuh. Ya, dan kalau ditanya afdolnya, yaitu ba'da sholat subuh, Nabi tidak beranjak dari tempat duduknya sampai kemudian matahari terbit atau syuruk. 5-10 menit berikutnya ditutup dengan Nabi melaksanakan sholat duha di awal waktu atau yang kita kenal dengan namanya sholat syuruk.
Yang itu insya Allah kita mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Kemudian ketika petang, yaitu ba'da asar sampai terbenamnya matahari, berarti sampai dengan maghrib. Nah itu kalau zikir doa yang muqayyad, yang terikat dengan waktu. Adapun yang namanya orang beriman adalah zikrullah zikron katsir. Berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Dia senantiasa mengingat Allah, zikrullah dengan lisan, dengan pikiran, dengan hatinya, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, maupun dalam kondisi berbaring. Kemudian untuk doa, ada doa-doa yang diajarkan, yang disunahkan oleh Rasulullah, misalnya salah satu dalam kitab Hisnul Muslim, tapi ada doa-doa juga yang tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena saya yakin, yang jomblo doanya minta dapat jodoh. Yang sudah menikah tentu doanya mendapatkan rezeki. Nah itu diperbolehkan Pak. Lalu kemudian kita cari waktu-waktu yang mustajab. Yang dalam 24 jam ini banyak sekali waktu yang mustajab. Antara adzan dan iqamah. Setiap kali kita sujud. Sebetulnya kan dalilnya setiap sujud Pak. Cuma kenapa kita lebih memilih sujud yang terakhir? Karena tentunya kalau sepanjang sholat sujudnya agak lama, apalagi berjamaah menjadi masalah misalnya seperti itu. Kemudian sepertiga malam terakhir, dalam kondisi kita safar, dalam kondisi kita sakit, dalam kondisi turun hujan. Nah disitulah waktu-waktu mustajab, perbanyak kita doa-doa yang di situ diperbolehkan kita doa sesuai dengan kebutuhan kita. Allah alam bisawab. Demikian mungkin kaji kita pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya Doif. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa kum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.